Ada statement yang mengatakan, buat apa saya milih? Toh juga mereka tuh tidak kasih saya uang. Kalau kamu tidak nyoblos nggak apa-apa, cuman satu suara saja kok yang tidak ada. Oh, Nah, cuman satu suara saja yang tidak ada. Orang yang sebagai profesor, sebagai guru besar, dengan orang yang bahkan mungkin mohon maaf ya, orang yang tidak sekolah, itu memiliki suara yang sama. Bahwasanya perubahan menuju kebaikan dalam hidup kita itu semua ditentukan oleh pemimpin. Tidak seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama kami di RR Podcast pada malam hari ini. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Sebelum kita masuk pada diskusi-diskusi yang menarik dan topik menarik pada malam hari ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir, terlebih dahulu saya memberitahukan apa topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, begitu ya, Bung? Yeah. Topik yang kita bahas pada malam hari ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu fenomena golput dan pentingnya suara rakyat pada pemilu tahun 2024. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam, Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah baik dan semoga selalu baik. Semoga selalu baik. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan inti kita pada malam hari ini. Tema yang saya sudah bacakan tadi, fenomena golput dan pentingnya suara rakyat pada pemilu tahun 2024. Ya. Mendengar dari judul yang saya bacakan ini, yang kita bahas pada malam hari ini, mungkin Abang bisa berikan pengantar buat kita untuk masuk pada pembahasan yang lebih mendalam lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang topik pada malam hari ini, ya mungkin kita terlebih dahulu mengetahui dulu apa itu definisi golput. Golput itu apa sih begitu ya? Banyak orang mengatakan bahwasanya golput itu merupakan singkatan dari golongan putih. Golongan putih. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Akan tetapi secara makna, secara definisi sebenarnya golput itu merupakan sikap antipati rakyat terhadap suatu pemilihan begitu. Jadi sebagai contoh misalkan kita ada pemilu di Indonesia nih. Jadi rakyat itu merasa tidak mau milih, tidak peduli gitu. Artinya dia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pencoblosan gitu. Hak suaranya dia tidak gunakan seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya pengantar dari pembahasan kita ini. Lalu berdasarkan apa yang Abang sudah jelaskan tadi, mungkin bisa jelaskan kepada saya dan pemirsa ini, mengapa ada orang-orang yang memilih untuk golput pada pemilu, pada musim pemilu, pada hari pemilu? Ya, tentunya kenapa orang itu menjadi golput, tentunya ada alasan ya. Biasanya orang itu tidak menggunakan hak suaranya atau mereka golput itu karena mereka menganggap bahwasanya siapapun pemimpin mereka, siapapun yang nanti terpilih berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya karena kehidupan mereka begitu-begitu saja. Artinya mereka menganggap bahwasanya tidak ada perubahan begitu. Tidak merasakan pengaruh ya? Ya, bahkan mungkin sering kita dengar ya, ada statement yang mengatakan, buat apa saya milih? Toh juga mereka tuh tidak kasih saya uang. Tidak kasih apa-apa begitu. Artinya ini kan satu hal yang berbahaya sebetulnya. Mungkin kita bahayanya di mana? Mungkin kita berpikir emang bahayanya di mana? Tentu itu berbahaya. Karena kalau rakyat itu, kalau masyarakat itu antipati atau malas tahu kepada pemimpinnya, maka itu akan berbahaya. Bahayanya apa? Seandainya seorang pemimpin itu mengeluarkan satu kebijakan, satu aturan, tetapi rakyat tidak mau taat, maka akan rakyatlah yang dikorbankan. Iya, rakyat yang dikorbankan dan juga akan terjadi kacau balau begitu. Karena mereka tidak mau diatur begitu, karena rakyat tidak mau diatur kalau seperti itu. Lalu banyak sekali nih fenomena-fenomena yang umum lumrah terjadi di musim pemilu. Saya pun pribadi pertama kali setelah umur 17 tahun sudah memiliki KTP dan bisa memilih. Ada yang mengatakan seperti ini, Bang. Kalau kamu tidak nyoblos nggak apa-apa, cuman satu suara saja kok yang tidak ada. Nah, itu bagaimana kira-kira menanggapinya? Ataupun mungkin Abang bisa jelaskan cara kita menjawab kalau ada yang berkata seperti itu, bagaimana, Bang? Ya, tentu itu berbahaya juga. Karena
bagaimana kalau seandainya 1 juta orang yang mengatakan seperti itu? Maka mengatakan seperti itu. apa sangat signifikan sekali. Jadi banyak sekali orang antipati begitu. Iya, mungkin 1 suara, tapi begini, setiap warga negara itu memiliki kekuatan suara yang sama. Siapapun dia, baik itu orang yang sebagai profesor, sebagai guru besar, dengan orang yang bahkan mungkin mohon maaf ya, orang yang tidak sekolah, itu memiliki suara yang sama, yaitu memiliki 1 suara. Jadi kekuatan mereka terhadap pemilihan itu sama. Artinya jangan sampai kata-kata ini bisa menjadi virus juga ya, bisa menjangkiti orang lain. Kalau ada seseorang yang mengatakan, toh juga 1 suara, toh tidak signifikan begitu. Ini kan bisa berbahaya, bisa menjangkiti orang lain. Nanti orang lain juga bisa antipati terhadap pemilihan. Apalagi yang berbicara itu kepala keluarga misalnya. Misalkan bisa saja, misalkan seorang kepala keluarga yang mengatakan seperti itu, lalu istrinya, anak-anaknya mungkin bisa terpengaruh karena ucapan suaminya itu, karena ucapan kepala keluarga gitu. Itu dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Statement-statement yang telah diberikan oleh Bang Roni ini bisa benar-benar membuat kita sadar kembali ya, akan pentingnya 1 suara tersebut. Lanjut nih Bang, saya masih pengen mengulik sedikit lagi nih tentang masalah fenomena golput ini. Kemudian Bang, menurut Abang nih, siapa yang paling berperan dalam mengubah paradigma masyarakat yang tadinya antipati terhadap pemilu, antipati terhadap satu hak suara yang mereka miliki? Ini yang paling berperan ini siapa? Apa paling bertanggung jawab akan fenomena ini? Ya, kalau pertanyaannya pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas hal ini, tentu itu tanggung jawab kita semua. Akan tetapi memang yang paling besar tanggung jawabnya adalah tentu mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang ditunjuk sebagai KPU. Mereka ini kan sebagai penyelenggara pemilu, yang tentunya mereka tuh diberikan wewenang oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi mereka tuh yang paling berperan besar di situ untuk menyadarkan bagaimana supaya rakyat Indonesia tidak antipati atau tidak golput ketika ada pemilihan. Itu KPU memiliki peran paling besar di sini. Terlepas daripada itu juga tentunya para pejabat, contohnya presiden, itu juga mereka punya tanggung jawab juga untuk menyadarkan masyarakat terhadap itu. Terlebih dengan media sosial yang sangat mudah untuk didapatkan, untuk digapai, mudah untuk diakses ya. Tentunya para penyelenggara pemilu, contohnya KPU, Bawaslu bisa menggunakan fasilitas itu untuk mengedukasi masyarakat ya. Untuk mengedukasi masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu. Nah, jadi intinya adalah ini bukan tugas 1 orang sebenarnya, bukan tugas 1 instansi tertentu, tapi ini tanggung jawab kita semua untuk menyadarkan kita. Pada dasarnya menyadarkan semua begitu. Tanggung jawab kita semua ya. Baik, demikian tadi pembahasan singkat yang telah kita diskusikan bersama. Yang saya tangkap di sini adalah tugas daripada mengajak orang untuk simpati, untuk sadar pada pentingnya suara mereka, yaitu tugas kita bersama sesama warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pihak-pihak terkait yang berperan penting, yang memiliki wewenang untuk mengedukasi masyarakat, mereka lah yang bisa menjadi sumber untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik dan menguatkan masyarakat untuk sadar bahwa suara itu penting akan perubahan Indonesia ke depannya. Untuk bagian terakhir seperti biasa, mungkin Abang bisa just statement closing pada kita berkaitan dengan tema yang sudah kita bahas, yaitu fenomena golput tadi, kemudian pentingnya suara kita pada pemilu tahun 2024. Kira-kira apa yang penting untuk kita ketahui bersama? Silakan Bang. Baik, mungkin ya alasan terbesar kenapa masih ada yang menganggap, masih ada yang ingin golput, ingin tidak memilih, ingin malas tahu ya. Mungkin karena mereka menganggap bahwa kehidupan mereka tuh begitu-begitu saja. Artinya silih berganti pemimpin, tidak ada perubahan signifikan terhadap hidup mereka gitu. Mungkin hal gitu yang pasti membuat mereka tuh menjadi golput begitu. Akan tetapi seperti ini, mungkin ingin saya sampaikan bahwa kita juga sebenarnya sebagai masyarakat, sebagai rakyat itu kita mengharapkan sepenuhnya 100% bahwasanya perubahan itu menuju kebaikan dalam hidup kita itu semua ditentukan oleh pemimpin.
Tidak seperti itu. Tapi marilah kita mulai dari hal terkecil untuk kita peduli, untuk memilih pemimpin yang terbaik. Siapapun pemimpinnya nggak ada pengaruhnya dalam hidup mereka. Mungkin secara langsung, secara pribadi mungkin tidak ada, belum secara pribadi yang nampak mungkin tidak kelihatan ya. Tetapi ketika kita merasa aman hidup, ketika kita bisa berniaga dengan baik, ketika kita masih bisa beribadah dengan baik, itulah pentingnya politik. Itulah karena pemimpin kita sehingga kita bisa nyaman untuk melakukan aktivitas itu. Dengan kita memilih pemimpin yang baik, dengan dia memberikan kebijakan yang memudahkan kita untuk merubah hidup kita, tentunya akan lebih mudah untuk kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Luar biasa sekali. Baiklah, demikian tadi pembahasan diskusi bersama Bang Roni berkaitan topik yang sudah kita bahas. Topik ini sebetulnya susah-susah gampang ya. Ringan tapi benar-benar penting. Penting kita untuk bicarakan, penting untuk kita bagikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, dan siapa saja warga negara Indonesia yang memiliki hak suaranya. Baik, demikian podcast kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Satu suaramu untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya lagi, Bang.